Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, dengan hormat kepada dosen pengampu mata kuliah farmasi veteriner, yaitu Bapak Apoteker Gita Cahya Eka Dharma, S.Farm MSI. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai dosis terkait bentuk sediaan obat hewan dan peresepan dokter hewan. Saya Naswa Zahra dengan NPM 23112. Saya Nazma Heriani dengan NPM 23098. Saya Dewi Syifa dengan NPM 23104. Saya Syifa Sayinda dengan NPM 23116. Saya Juang Desina Rajab, NPM 23117. Prinsip dasar penetapan dosis. Penetapan dosis harus memperhatikan jenis sediaan obat seperti biologik, farmakosetik, premix, atau obat alam. Klasifikasi tingkat bahaya, obat keras, obat bebas terbatas, atau obat bebas, penggunaan dengan pengawasan dokter hewan untuk obat keras atau pemberian parenteral, kesejahteraan hewan, dan keamanan pangan karena residu obat tertentu bisa membahayakan manusia. Unggas melalui air minum dihitung berdasarkan volume total air minum yang dikonsumsi oleh populasi hewan yang sakit per hari, misalnya X gram per liter air minum. Berdasarkan berat badan dihitung berdasarkan total biomasa atau berat badan dari kelompok hewan yang sakit, misalnya X miligram per kilogram berat badan. Melalui pakan, obat dicampur ke dalam pakan sebagai premix. Selanjutnya hewan kecil. Berdasarkan berat badan, dosis dinyatakan dalam satuan miligram per kilogram berat badan. Kemudian berdasarkan faktor konversi, dosis yang dikonversi dari manusia atau spesies lain menggunakan rumus yang memperhitungkan perbedaan metabolisme berdasarkan perbandingan luas permukaan tubuh antar spesies. Contoh rumusnya itu dosis hewan miligram per kilogram berat badan sama dengan dosis manusia dikali berat badan manusia per berat badan hewan dikali faktor konversi. Selanjutnya ada hewan air, yaitu internal dan eksternal. Untuk internalnya itu melalui pakan yang dihitung berdasarkan total biomasa miligram per kilogram berat badan atau per jumlah pakan yang dikonsumsi dalam sehari. Untuk eksternalnya itu ada perendaman atau dipping yang dihitung berdasarkan volume air dan konsentrasi biasanya dalam ppm atau miligram per liter. Selanjutnya ada ruminansia. Ruminansia ini merupakan hewan seperti sapi, kambing, dan domba yang memiliki sistem pencernaan kompleks atau lambung dengan 4 bagian. Sehingga absorpsi obat oral itu lambat karena fermentasi di rumennya. Kemudian dosis obat harus disesuaikan untuk mencegah degradasi oleh mikroba rumen. Premix pakan atau obat yang dicampur ke pakan itu harus diatur penggunaannya agar tidak melebihi batas aman. Terakhir, penggunaan obat keras hanya boleh dengan resep dokter hewan dan pengawasan otoritas veteriner. Selanjutnya, hewan eksotik. Hewan eksotik ini hewan misalnya seperti reptil, burung langka, atau mamalia liar yang termasuk ke dalam kategori hewan dengan status konservasi khusus. Ah, he- Status konservasi khusus ini merupakan hewan yang termasuk ke dalam daftar satwa yang dilindungi secara hukum karena populasinya terancam punah atau menurun tajam di alam dan merupakan memiliki peran penting dalam keseimbangan ekosistem. Sehingga eh, penetapan dosisnya harus dilakukan dengan koordinasi otoritas veteriner dan instansi konservasi. Kemudian karena metabolisme dan berat badannya berbeda jauh antar spesies, penetapan dosis harus berdasarkan kajian farmakokinetik spesifik dan prinsip kesejahteraan hewan, dan penggunaan obat hanya dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang untuk menghindari overdosis atau toksisitas. Kemudian ada faktor-faktor yang mendasari penetapan dosis. Yang pertama ada jenis dan spesies hewan yang berupa perbedaan metabolisme atau sensitivitas, kemudian berat badan dan umur hewan, rute pemberian obat seperti oral, parenteral, topikal, atau inhalasi,
Kemudian kondisi fisiologis dan patologis, misalnya laktasi, hamil atau sakit hati atau ginjal. Kemudian jenis sediaan obat yang berupa biologik, farmakosetika, premix atau alami. Kemudian keamanan terhadap produk hewan yang hewan konsumsi untuk menghindari residu obat pada daging atau susu atau telur. Kemudian peraturan pengawasan dokter hewan dan otoritas veteriner. Selanjutnya ada perancangan dosis. Yang pertama itu unggas. Dosis dapat diberikan secara individual maupun sebagai pengobatan pada kawanan. Pemberian obat sering dilakukan melalui air minum atau pakan untuk kemudahan dan efisiensi. Dosis disesuaikan dengan bobot rata-rata unggas dan volume air atau pakan yang dikonsumsi. Dosis contoh, pada terapi antibiotik atau parasit, dosis dan lama pengobatan harus diperhatikan agar tercapai kadar terapi optimal dan menghindari resistensi. Yang kedua, hewan kecil. Contohnya tikus, kucing, dan anjing kecil. Dosis dihitung berdasarkan berat badan individual hewan dengan konversi dosis obat sesuai rute pemberian, seperti oral, intraperitoneal, dan injeksi. Volume sediaan obat diformulasikan agar sesuai dengan persen volume administrasi terhadap berat badan. Misal 0,1% volume dari berat badan. Penggunaan sediaan cair, suspensi, atau injeksi harus disiapkan secara tepat agar dosis memenuhi kebutuhan terapi tanpa overdosis atau underdosis. Yang ketiga ada hewan air seperti ikan, udang, dan yang lain-lainnya. Pemberian obat cenderung melalui media air, sehingga dosis harus dihitung berdasarkan volume air serta biomasa hewan air. Kadar terapi harus diperhatikan agar obat tetap efektif dan tidak beracun di lingkungan air. Bentuk sediaan dapat berupa larutan terlarut di air atau pemberian lewat pakan khusus. Selanjutnya yang keempat ini ada ruminansia, yaitu seperti sapi, kambing, dan domba. Masalah utamanya ini yaitu degradasi obat di rumen, pH tinggi, dan waktu retensi yang panjang. Dosis dapat diberikan secara parenteral, slow release, dan lokal. Untuk sediaan oralnya itu digunakan pelapis enterik atau rumen bipas atau tingkatkan dosis untuk kompensasi bioavailabilitas rendah. Untuk sediaan parenteral ini ada intramuskular, subkutan, dan intravena. Ini dosisnya ini lebih rendah dan akurat sehingga cepat mencapai kadar terapi. Sediaan slow release ini atau bolus itu untuk menjaga kadar obat stabil jangka panjang. Dan sediaan lokal ini itu ada intrauterin atau intramamarial. Untuk dosisnya itu disesuaikan dengan volume target jaringan. Untuk selanjutnya ini ada hewan eksotik, yaitu misalnya itu reptil, burung langka, atau mamalia real. Untuk masalah utamanya ini variasi metabolisme tinggi, ukuran kecil, dan stres saat pemberian. Untuk dosis dapat diberikan secara sediaan parenteral, oral cair atau suspensi, sediaan topikal atau inhalasi, sediaan depot atau transdermal. Untuk sediaan oral cair atau suspensi ini mudah disesuaikan, cocok untuk hewan kecil dan perlu bahan perasa yang aman. Untuk sediaan parenteralnya ini ada intramuskular atau subkutan, itu cepat untuk mencapai kadar terapi dan digunakan untuk dosis berdasarkan berat metabolik. Untuk sediaan topikal atau inhalasinya ini efektif untuk terapi lokal dan mengurangi stres dan toksisitas sistemik. Untuk sediaan depot atau transdermalnya ini cocok untuk hewan liar atau sulit ditangani agar kadar obat stabil. Terakhir ada dampak residu obat. Residu obat hewan adalah sisa zat aktif atau metabolit obat yang masih tertinggal dalam jaringan atau produk asal hewan, seperti daging, susu, dan telur setelah hewan diberi obat. Meskipun dosis yang digunakan sudah sesuai dengan kadar terapi yang lazim, residu ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi manusia yang mengonsumsinya, seperti reaksi alergi, gangguan flora usus, toksisitas kronis, dan yang paling berbahaya adalah timbulnya resistensi antimikroba
akibat paparan antibiotik dalam jumlah kecil secara terus-menerus. Oleh karena itu, keamanan residu obat dinilai menggunakan parameter seperti ADI, Acceptable Daily Intake, yang menunjukkan batas aman asupan harian, MRL, Maksimum Residu Limit, yang menentukan kadar residu tertinggi yang dapat diperbolehkan dalam bahan pangan asal hewan, serta NOEL, No Observed Effect Level, yang menjadi dasar dalam penentuan ADI. Dengan demikian, meskipun pemberian obat dilakukan sesuai dosis terapi, perhatian terhadap masa henti obat sangat penting agar produk hewan yang dikonsumsi manusia tetap aman dan bebas dari residu berbahaya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.